Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan darinya, rahmat darinya, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mendengarkan sebuah majelis ilmu syar'i yang insya Allah akan dibawakan oleh salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, Ustaz Abdul Muhsin Firanda Amirja. Beliau berasal dari Irian Jaya, jauh-jauh ke sini beliau. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita berkumpul mengambil manfaat dan faedah dari beliau. Singkat kata, kami ingin sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah muhadharah kajian tentang tema yang kita semua sudah tahu dan sudah disebarkan melalui SMS dan pamflet-pamflet mungkin. Ini Banyolan Syiah. Banyolan Syiah mungkin istilahnya Banyolan lelucon atau mungkin lawakan, tapi ini bukan berita dusta ya. Jadi ini berita yang benar yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui, karena pada zaman kita sekarang ini banyak terjadi fitnah, khususnya yang akhir-akhir ini sedang terjadi di hampir semua negara muslim. Terlebih lagi di Indonesia, di mana keluarga kita, sanak famili kita sedang hidup tinggal di sana, dan banyak sekali fitnah yang mempengaruhi mereka sehingga kaum muslimin sedang kebingungan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan dari beliau apa Banyolan dari Syiah yang dimaksud itu, agar kita memahami sebuah ajaran yang boleh dibilang sangat merusak pada hari ini. Acara akan kita mulai, dan sudah saya mulai, sampai dengan nanti 10.30 kita akan break. Kemudian sekitar jam 10.45 kita akan buka dengan tanya jawab. Sekedar informasi juga bahwa ada beberapa majelis ilmu syar'i yang bapak-bapak sekalian bisa ikuti. Yang pertama adalah kajian dengan tema fikih. Insya Allah pada sore hari ini akan diselenggarakan di Islamic Balance Center yang di Kornis itu bersama Ustaz Aan Chandra. Setiap bulan biasanya akan dilaksanakan pada sore hari, pada Jumat, pada asar biasanya. Yang kedua, kajian malam Ustaz Syafiq Bawazir juga di Islamic Balance Center di depan Kornis. Kemudian juga yang ketiga, kajian di kilometer 13 ini, Islamic Center ini bersama juga dengan Ustaz Syafiq, kajian tentang fikih dan lain-lain. Menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama berusaha menyebutkan tentang sebagian dari banyolan-banyolan kaum Syiah, yaitu tentang akidah-akidah mereka yang berisi tentang kekonyolan dan hal-hal yang aneh, khurafat yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kita tahu bahwasanya mengenal keburukan-keburukan Syiah merupakan perkara yang perlu. Dan di antara manhaj para ulama tatkala mengingatkan masyarakat dari kesesatan suatu kelompok, itu dengan menyebarkan aib-aib kelompok tersebut, dengan menyebarkan kontradiksi yang terdapat atau kekonyolan yang terdapat pada kelompok tersebut, dan menjelaskan tentang kerusakan firqah-firqah adalah sunnah yang
diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memperingatkan perkara-perkara yang berbahaya, dan Nabi SAW juga dalam banyak hadis memperingatkan tentang firqah Khawarij yang bakal muncul di zaman para sahabat dalam hadis-hadisnya yang sahih. Oleh karenanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku. Oleh karena seorang penyair berkata, "Araftu syarra li syarri walakin li tawqihi ma lam ya'rif syarra min al-khairi yaqfihi." Aku mengenal kebaikan, aku mengenal keburukan, ya, bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana para ulama mereka berusaha menjelaskan tentang firqah, bahayanya firqah Syiah ini dalam kutubul maqalah, tentang kitab-kitab yang ditulis khusus tentang firqah-firqah, seperti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin menjelaskan tentang firqah-firqah, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, dan di antaranya Syiah. Kemudian juga seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq juga menjelaskan tentang Syiah beserta sekte-sektenya, Isna Asyariyah dan yang lainnya, Ismailiyah dan Zaidiyah dan macam-macamnya, disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Demikian juga misalnya dalam kitabnya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yang berjudul Fisal fil Milal wal Iman wal Ahwa, ya, yang juga menjelaskan tentang firqah-firqah yang sesat, di antaranya firqah Syiah. Kemudian juga misalnya Syekh Rizali dalam Milal wal Iman. Semua ulama yang menulis tentang firqah-firqah, mereka pasti memberi memfokuskan bicara mereka tentang firqah Syiah, ya, karena firqah ini adalah firqah yang berbahaya dan ada dalam sepanjang masa, selalu ada di setiap masa kaum muslimin. Dan bahayanya Syiah sudah diingatkan sejak dahulu oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adab Syafi'i karena Ibnu Abi Hatim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan min ahli al-ahwa ashhadu biz-zur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu dari ahlul bidah yang lebih berdusta daripada kaum Rafidhah. Ingat, ini pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i. Dikenal beliau sering berdebat. Imam Syafi'i salah seorang imam Ahlus Sunnah yang suka berdebat dengan ahlul bidah. Jadi memang ada imam sebagai imam Ahlus Sunnah yang menghindar berdebat dengan ahlul bidah. Imam Syafi'i termasuk imam yang suka berdebat dengan ahlul bidah. Dan dia sering berhadapan dengan ahlul bidah. Setelah dia banyak berhadapan dengan ahlul bidah, dia punya kesimpulan, saya tidak pernah bertemu dengan ahlul bidah yang paling mendusta seperti apa? Seperti Rafidhah. Ini ucapan yang keluar dari seorang yang mengenal berbagai macam kelompok yang sesat. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Yunus bin Abdul A'la, dia mengatakan, "Sami'tu Syafi'i rahimahullah idza dzakara Rafidhah 'abahum ashadd al-'aib wa qala syarrul isabah." Kata muridnya Yunus bin Abdul A'la, saya mendengar guru saya Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah ngomong tentang Rafidhah, maka dia akan mencela mereka dengan seburuk-buruknya, asyadd al-'aib. Kalau sudah ngomong tentang Rafidhah, Imam Syafi'i mencela dengan sehabis-habisnya. Wa qala syarrul isabah, dan Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah firqah terburuk. Mereka adalah firqah terburuk. Padahal di zaman Imam Syafi'i belum ada pembunuhan, belum ada, ya, pembantaian seperti zaman sekarang, belum ada. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dengan firasatnya sudah mengetahui bahwa ini firqah adalah firqah yang terburuk. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menakjubkan saya adalah pernyataan Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Imam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab khusus membantah Rafidhah yang judulnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, sekitar ada 9 jilid kalau tidak salah, khusus membantah orang-orang Syiah. Beliau mengatakan dalam bukunya tersebut, banyak nukilan-nukilan beliau tentang orang Syiah, tapi ada satu kalimat menarik kata beliau, "Walihada kanat ar-Rafidhah min ajhari an-nas wa adradihim." Kata beliau, oleh karenanya Rafidhah orang Syiah
adalah orang tergoblok dan tersesat. Orang yang paling goblok dan yang paling apa? Sesat. Kama anna Nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasara termasuk orang yang paling bodoh. Wa Rafidhatu min akhbathin nas. Yang pertama, orang Rafidah paling bodoh, paling sesat sebagaimana orang Nasrani. Kemudian kata Imam Ibn Taimiyah, wa Rafidhatu min akhbathin nas, dan orang Rafidah termasuk orang yang paling keji. Kama anna Yahuda min akhbathin nas, sebagaimana orang-orang Yahudi adalah orang yang paling keji. Fa fihim naw'un min dhalalin Nasara, pada orang Syiah ada bentuk kesesatan orang Nasrani, wa naw'un min khubthil Yahud, dan pada orang Syiah ada kekejian orang-orang Yahudi. Karena Ibn Taimiyah Allah tidak mengucapkan kalimat ini dengan sembarangan, tapi dengan penuh pengamatan. Ya. Beliau menjelaskan bahwa si orang Rafidah adalah orang paling keji dan paling bodoh, paling sesat. Terkumpul pada Rafidah keburukan Nasrani dan keburukan apa? Orang Yahudi. Kalau kita bicara tentang keburukan orang Yahudi sudah banyak bukti. Kalau kita bingung terkadang melihat orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin di Palestina, maka kita lebih heran lagi melihat orang-orang Syiah yang membantai kaum muslimin ya, di Suriah dalam waktu yang singkat, namun begitu banyaknya meninggal dunia, lebih hebat daripada orang-orang Yahudi. Dan mereka sejarah pertumpahan darah, sejarah hitam, mereka sudah ditulis oleh para ulama. Tatkala peristiwa pembantaian kaum muslimin di Baghdad yang membinasakan sekitar 1 juta lebih sekian kaum muslimin, dan mereka bangga-banggakan sejarah hitam mereka tersebut. Sebagaimana pernah saya jelaskan dalam buku saya Sejarah Hitam dan Sekte Syiah. Kalau kita bicara tentang pembantaian, tentang buruknya orang Syiah, maka butuh bahasa tersendiri. Tapi yang kita ingin bicarakan pada kesempatan kali ini poin kedua. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa si Rafidah min ajhalin nas wa adallihim. Bahwa si orang Rafidah adalah orang-orang yang paling goblok dan yang paling apa? Sesat, yang paling tersesat. Ditambah lagi orang-orang Rafidah ini ada orang paling berdosa, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karenanya agama mereka dibangun di atas kedustaan yang bercabang-cabang. Agama mereka dibangun awalnya dari agama Imamiyah. Kita bicara tentang Syiah Asy'ariyah, Syiah Imamiyah. Kita tahu Syiah bermacam-macam. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ya. Tetapi yang kita fokuskan sekarang adalah Syiah Asy'ariyah dan Imamiyah. Syiah yang meyakini harus ada 12 imam. Para imam yang maksum, yang barang siapa tidak beriman dengan imam mereka maka bukan orang muslim. Agama mereka dibangun di atas kedustaan. Apa kedustaan tersebut? Kedustaan yang pertama mereka buat adalah Nabi telah menyatakan dengan nas yang tegas bahwasanya kalau saya meninggal dunia yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini tidak pernah ada dalam sejarah. Sehingga mereka mengatakan begitu Abu Bakar naik, semua para sahabat ijma mengangkat Abu Bakar sebagai imam, maka tatkala itu para sahabat kompak untuk berdosa. Karena waktu Nabi SAW dalam Wadi Rum, setelah pulang dari Haji Wada, suatu tempat yang ada di antara Makkah dan Madinah, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat bahwasanya kalau saya meninggal dunia yang menjadi imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dusta, tidak benar ada wasiat seperti itu. Yang hadir tatkala itu ribuan para sahabat. Kemudian tatkala Nabi meninggal pada hari itu juga para sahabat kompak berdosa semuanya. Ini tidak mungkin terbayangkan ada ribuan orang kompak berdosa. Masa nggak ada yang ingat salah satu dari antara mereka? Masa kita lupa Nabi kan pernah ngomong? Ini nggak ada sama sekali mengingatkan. Jadi saya katakan bahwasanya wa iyyakum al-kadhib wa innal kadhib yahdi ila al-buyut wa innal buyut yahdi ila an-nar. Kenapa? Tatkala mereka dibangun di atas kedustaan, maka kedustaan tentang wasiat Nabi bahwasanya jadi imam adalah adalah Ali bin Abi Thalib, akhirnya membuatkan kedustaan-kedustaan yang lainnya. Timbullah kedustaan Al-Quran sudah dirubah. Asalnya dari mana? Masa keimaman. Karena mereka ada ayat dalam Al-Quran, ada yang menyebut tentang keimaman namun dihapus oleh para sahabat. Dan berkembanglah kedustaan-kedustaan yang lainnya asal dari satu kedustaan. Dan tidak ada kelompok yang paling berdusta seperti Rafidah. Karena yang para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala tatkala terkumpulkan pada mereka kejahilan dan kedustaan, maka muncul banyolan-banyolan yang akan kita sebutkan. Kenapa? Karena mereka paling bodoh terus suka dusta. Terkadang orang yang dusta ada dua modelnya. Ada dusta tapi
Seperti ada orang ingin mencuri belimbing, kemudian ketahuan. Dan yang ngapain kamu naik pohon belimbing? Anu Pak, cari layang-layang ya. Buat apa layang-layangnya? Buat rujak katanya. Nah, ini bodoh tapi dusta tapi apa? Bodoh seperti ini. Waktu itu seperti ini. Kita akan sebutkan tentang bangunan-bangunan mereka, bagaimana kedudukan mereka, tetapi dibangun di atas kebodohan sehingga akhirnya timbullah kedudukan yang atau bangunan-bangunan yang menarik. Saya sudah kumpulkan sekitar sementara ini baru sekitar 31 bangunan mereka. Tentunya kalau kita baca satu persatu, waktunya mungkin nggak cukup ya. Tapi kita dan belum selesai ya, karena masih banyak bangunan mereka. Ya, karena untuk duduk baca buku mereka butuh waktu yang panjang. Seperti kitab Al-Kahfi, 7 jilid atau 8 jilid. Kemudian kitab Biharul Anwar 100 jilid lebih. Ya, kamu membaca buku mereka, isinya bikin hati sakit aja. Isinya Abu Bakar kafir, Umar kafir, sini Tauhid itu setan, ini berzina, ini anu, bikin pusing kepala baca buku mereka. Ya. Buku-buku mereka tebal-tebal, Tahdzibul Ahkam, ya. Bukunya berjilid-jilid. Di antara bangunan-bangunan mereka, saya tidak urutkan secara bulan-bulan karena setiap saya dapat saya langsung atur dibuat bab, misalnya bab tentang bangunan mereka tentang masalah imam, bangunan mereka tentang para sahabat. Tapi saya apa yang saya dapat saya tuliskan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bangunan yang terdapat dalam buku Syiah seperti kisah riwayatan keledai. Ini terdapat dalam kitab Al-Kahfi. Kita tahu bahwa kitab Al-Kahfi ini adalah kitab hadisnya Syiah yang paling sahih. Kalau kita di umat Islam ada namanya kitab Sahih Al-Bukhari, bagi mereka orang Syiah namanya kitab Al-Kahfi karena Al-Kulaini. Bahkan sahihnya kitab Al-Kahfi lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Kenapa jadi demikian? Karena menurut pengakuan sebagai ulama mereka, kitab Al-Kahfi ini sudah dicek langsung oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mereka Imam Mahdi yang ke-12. Imam mereka harus 12 jumlahnya. Kalau nggak 12, buyarlah agama mereka. Jadi kata mereka ada imam yang ada 12. Yang terakhir imam yang ke-12. Sampai sekarang belum keluar. Nanti akan kita jelaskan. Sudah sembunyi 1.200 tahun. Ternyata kitab Al-Kahfi pernah dicek sama imamnya. Katanya semuanya sahih. Ini mengatakan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pernah dicek oleh Nabi atau belum? Belum pernah. Kapan dicek oleh Nabi? Tapi kitab Al-Kahfi Al-Kulaini sudah dicek oleh imamnya dan dia menyatakan semuanya benar. Oleh karenanya ini kitab yang paling sahih di sisi mereka. Semua yang terdapat dalam kitab Al-Kahfi sahih. Meskipun ada sebagian ulama mereka tatkala mendapati ada kekonyolan dalam Al-Kahfi, maka dia berusaha membela. Oh ini hadisnya lemah. Oh ini hadisnya lemah. Aslan tidak ada hadis sahih dalam sejarah orang Syiah. Orang Syiah itu tidak ada namanya hadis sahih hadisnya dhaif. Tergantung keinginan mereka. Kalau ingin mereka mensahihkan, mereka sahihkan. Ingin mereka dhaifkan, mereka dhaifkan. Kalaupun sesuai dengan periwayatan mereka harusnya sahih, maka tidak ada yang sahih menurut Ahlussunnah. Kenapa jadi demikian? Perhatikan ini penting. Kenapa? Karena setiap orang Syiah pasti bertaqiyyah, iya atau tidak? Setiap orang Syiah pasti bertaqiyyah. Bahkan taqiyyah adalah berapa? 90% agama mereka taqiyyah isinya. Isinya dusta. Agama mereka dibangun di atas kedustaan. Dan mereka harus bertaqiyyah. Sekarang kalau ada rawi meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, orang Syiah meriwayatkan hadis. Menurut orang Syiah orang ini thiqah. Kita bilang baik, dia thiqah dan dia orang Syiah. Dari mana kalau kalian tahu orang Syiah dia sedang bertaqiyyah atau tidak? Karena setiap hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah bisa jadi dia sedang bertaqiyyah, dia atau tidak? Paham tidak? Saya ulangi. Setiap orang Syiah pasti bertaqiyyah. Dan kita tahu namanya hadis tidak boleh orang berdusta. Sekali orang berdusta tidak diterima hadisnya. Sekarang orang Syiah yang sedang meriwayatkan hadis ini dia sedang bertaqiyyah atau tidak, kita tidak tahu. Mereka pun tidak tahu kapan dia bertaqiyyah atau tidak. Kalau setiap hadis ada kemungkinan dia bertaqiyyah, maka setiap hadis orang Syiah pasti palsu, pasti apa? Lemah. Karena kita tidak bisa bedakan kapan dia sedang jujur, kapan dia sedang bertaqiyyah. Karena dua-duanya ibadah bagi mereka. Lagi jujur lagi beribadah, lagi ngapusi juga lagi beribadah. Lagi dusta juga lagi beribadah. Namun kita bacakan dari kitab mereka yang paling sahih, yaitu kitab Al-Kahfi Al-Kulaini. Alhamdulillah sekarang ya saya telah menulis tulisan ini buku
Insya Allah bukunya akan saya terbitkan minggu depan ya. Akan menjelang orang Syiah. Alhamdulillah sekarang di internet banyak sekali buku-buku mereka. Atau bisa masuk dalam OKI mereka, semuanya buku-buku mereka PDF. Yang terbitan Iran, yang terbitan Lebanon, yang terbitan macam-macam, bahkan Al-Kafi ada berbagai macam terbitan. Sehingga kita langsung nukil dari buku mereka, tidak pakai perantara, karena buku-buku mereka juga banyak yang PDF. Di antaranya dalam kitab Al-Kafi bahwasanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata mereka alaihi salam, kata mereka apa? Alaihi salam. Seluruh imam mereka katakan alaihi salam. Dan saya ingatkan masalah alaihi salam atau radhiyallahu anhu adalah satu istilah yang disepakati oleh para ulama untuk membedakan. Kalau sahabat disebut radhiyallahu ta'ala anhu, kalau anbiya disebut apa? Alaihi salam. Secara bahasa tidak jadi masalah. Firanda alaihi salam, kita kan juga sering bilang Ustaz Firanda, assalamualaikum, benar atau tidak? Waalaikumsalam, benar atau tidak? Tetapi sekarang secara bahasa kita bukan bicara secara bahasa, tapi secara mustalah. Secara mustalah, radhiyallahu anhu untuk apa? Sahabat alaihi salam untuk apa? Para nabi. Kalau mereka mengkhususkan alaihi salam kepada kepada Ali, maka jadi masalah. Kita masalahkan. Kalau karena dia sebagai seorang sahabat, kalau itu kita mengatakan Abu Bakar alaihi salam. Sering mereka mengatakan secara bahasa kan tidak dilarang. Nah, kalau secara bahasa tidak dilarang, bilang saja Firanda alaihi salam. Tetapi tatkala kita sudah bicara tentang mustalah, mereka memaksudkan alaihi salam dalam maksud tertentu. Maksudnya adalah imam yang maksud. Oleh karena seluruh imam mereka katakan alaihi salam. Seperti Ambiya, seperti Ali alaihi salam, Husain alaihi salam, Hasan alaihi salam, Muhammad Al-Baqir alaihi salam, Abu Ja'far, ya, Ja'far As-Sadiq alaihi salam, dan seterusnya. Al-Jawad alaihi salam, Ali Ridho alaihi salam, seluruhnya sampai imam terakhir, imam yang sedang sebelumnya juga alaihi salam. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "In awwal syai'in min ad-dawabi kufiya Ubair saat taqdir qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hewan yang pertama kali meninggal setelah Nabi SAW meninggal dunia, hewan yang pertama kali adalah untanya Nabi, himarnya Nabi, namanya Ubair. Qata khitamahu thumma marra yarqudu hatta ata bitra bani khutmah bi Quba farama min nafsihi biha fa kana qabrahu. Begitu Nabi meninggal dunia, himar ini ternyata dia sedih. Akhirnya dia putuskan tali lekangnya, kemudian dia bunuh diri di sumur. Ikut sedih karena Nabi meninggal dunia. Himar ini pernah menyampaikan kepada Nabi SAW. Waruwi anna Amirul Mukminin, kata beliau ini, dan riwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna dzalika himar kallama Rasulullah." Himar yang bunuh diri itu pernah berbicara kepada Nabi. Dia mengatakan, "Inna abi hadatsani." Sungguhnya ayahku hadatsani, menyampaikan kepada seperti ahli hadis. Hadatsani fulan an fulan an fulan. Dia mengatakan, "Hadatsani abi an abihi an jaddihi." Ayahku mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dari apa? Kakeknya. An abihi, dari kakeknya, dari bapaknya lagi. Jadi 4 kakek. Kata dia, hadatsani abi, dari ayahku, dari kakeknya, dari ayah kakeknya. Annahu kana ma'anuhi fisabilillah. Bahwasanya kakek buyutnya yang memerpati dulu bersama Nabi Nuh di perahu Nabi Nuh. Bahwa ilaihi Nuh wa mas'ala kafdihi thumma qala. Kemudian Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, kemudian mengusap di bagian ekornya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Yakhruju min sulbi hadzal himar yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum. Alhamdulillahilladzi ja'alani dzalika himar." Kata Nabi Nuh alaihi salam setelah mengusap ekornya, akan keluar dari keturunan himar ini seekor himar keledai yang akan ditunggangi oleh penghulu para seluruh nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian himarnya mengatakan, "Alhamdulillah, Allah menjadikan saya himar tersebut." Ini himar luar biasa. Jadi dia pernah menyampaikan hadis kepada Nabi. Ini jelas konyol. Karena mustalah istilah hadatsani fulan itu muncul setelah meninggalnya para sahabat. Di zaman Nabi boleh muncul apa? Hadatsani. Di zaman sahabat tidak ada hadatsani. Jadi para ahli hadis seluruhnya ngekor sama himar ini. Jadi yang pertama kali bikin istilah hadatsana fulan hadatsana qala akhbarani. Siapa pertama kali?
himar. Menurut orang Cina. Ini himar canggih atau tidak? Super. Super canggih. Pertama dia bisa bedakan mana bapaknya, mana kakeknya. Dia bisa bedakan. Kebanyakan himar dia ngerti mana abinya, mana kakeknya dari mana omnya nggak ngerti. Ini bisa tahu. Ada tadi abi dari kakeknya. Masya Allah. Jadi silsilah himar bisa ngomong semuanya. Canggih. Di antara kekonyolan hadis ini, dia sebutkan cuma 4 buyut, 4 kakek. Padahal antara Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Berarti himar itu setiap himar yang umurnya ratusan tahun. Padahal himar, kalau dia umur biasanya 30 tahun. Nah, kalau dia panjang umur, dia nggak pernah merokok, dia nggak pernah. Dia mungkin 50 tahun. Dia mungkin 50 tahun. Dia pernah hidup, maksudnya nggak pernah menghirup apa. Kalau himar sekarang mungkin cepat mati, banyak asap-asap kendaraan dia hirup. Himar dulu masih segar, masih fresh di apa namanya, di Badia, di Baduy. Ya umurnya mungkin 50 tahun. 50 kali 4 cuma berapa tahun? 200 tahun. Ini bodoh yang bisa bilang dari orang Syiah bikin humor. Dia dusta tapi karena kegoblokannya dustanya kadang ngaco. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari-nya orang Syiah. Kita tidak mengingkari himar bisa ngomong. Itu bisa saja dalam hadis-hadis yang sahih. Batu saja bisa ngomong. Kata Nabi SAW, inilah arifu hajaran di Makkah karena yusallimu alaihi. Saya tahu ada batu di Makkah bisa pernah beri salam kepadaku. Rasulullah juga berbicara tentang seekor sapi, ya apa namanya, isroqibah bainama rajulun ma'a baqarati atau ada seorang berjalan di suku baqarah, ada seorang sedang berjalan membawa sapinya, isroqibah, ya dalam riwayatnya itu ishammal 'alaiha, dalam riwayat disebutkan Sahih Bukhari, tiba-tiba orang ini mengangkat barang di atas sapinya protes. Inilah ukhlaqi hadisnya di Sahih dalam Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari-nya apa? Syiah. Dia protes, wahai tuanku, wahai majikanku, saya tidak diciptakan untuk memikul barang. Inna makhluqul ilham, saya diciptakan untuk apa? Untuk pertanian. Dalam riwayat yang lain, majikannya naik sapi tersebut, sapinya protes, ya majikan, kamu majikan tapi bukan diciptakan buat naik saya diciptakan untuk apa? Akhirnya para sahabat mengatakan, apakah Rasul katakanlah ya Rasulullah, apakah ada seekor sapi berbicara? Karena Nabi ini ini pernah terjadi. Jadi saya mengatakan maksudnya yang kita tunjukkan dari himar ini bukan masalah berbicara. Bisa jadi Allah menjadikan hewan apa? Berbicara. Allah mampu. Bahkan batu Allah bisa jadikan berbicara. Bagaimana makanan bertasbih tatkala dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam Sahih Bukhari ya sebuah jizat atau sebuah batang korma terdengar suara isakan. Tetapi jadi masalah silsilah haddatsani an fulan an nabi, ini masalahnya. Kemudian bagaimana 45 sampai ke Nabi zaman Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama Syiah berkhilaf tentang masalah hadis himar ini. Sebagian ulama muhaqqiqin di antara mereka mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Karena disebut dalam sigar ruwiyah, diriwayatkan. Sebagian mereka mengatakan tidak, justru hadis ini sahih dan ini menunjukkan mukjizat himar. Oleh karena tidak di antara mereka. Intinya, Imam Mahdi mereka mengatakan seluruh yang ada dalam agama apa? Sahih. Kita benarkan ulama apa benarkan Imam Mahdi? Ini banyolan yang pertama. Banyolan yang kedua para hadirin mati Subhanahu wa taala. Bagaimanapun para ulama menjelaskan tentang buruknya akidah Syiah, bagaimana dosanya akidah, bagaimana khurafat akidah mereka. Namun kita dapati akidah Syiah atau Syiah tetap laris. Kenapa? Karena mereka menghiasi keburukan mereka dengan tipuan-tipuan dan syahwat. Dengan tipuan apa dan syahwat. Dia tanya mereka membohongi orang-orang, mereka mengatakan inilah agama Ahlul Bait. Berbeda dengan agama para sahabat. Ini dosa besar. Seakan-akan Allah mengkhususkan Nabi untuk mengkhususkan agama buat Ahlul Bait. Nah, kita akan sebutkan kawan-kawan mereka. Di antara yang membuat agama Syiah laris adalah ada syahwatnya. Di antaranya ada mut'ahnya. Kawin mut'ah ini adalah kawin yang menyenangkan. Kawin kontrak. Seorang bisa nikah dengan seorang wanita cuma 2 jam, 3 jam, sehari juga boleh, kelamaan 3 jam juga boleh. Ya. Kemudian saya itu cerai. Ini benar-benar pemuasan apa? Nafsu. Sampai disebutkan ada seorang Syiah yang datang ke, jadi ada seorang Syiah datang ke puncak
mengerti syar'i sebelum mereka melakukan. Dia bilang, intinya dia ceramah, Mbak sebenarnya ini adalah syariat Islam gini. Kata Mbaknya udah kesuwen Mas, langsung aja. Gak usah dijelaskan. Intinya sama aja. Mau dijelaskan syar'i nggak syar'i sama aja. Udah 3 jam terus selesai. Ya? Apa bedanya? Seperti itu. Oleh karenanya banyak orang tertarik dengan Syiah karena diantaranya muda, terutama anak muda. Dia tatkala untuk Syiah, masya Allah, muda itu pahalanya luar biasa. Bahkan ada ancaman bagi orang yang tidak muda. Dalam buku mereka disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minad dunya wa lam yatamatta ja'a yaumil qiyamati wa huwa ajda." Barang siapa yang meninggal dunia belum sempat bermut'ah, maka dibangkitkan pada hari kiamat burungnya tidak ada. Antum semua ini nanti tidak ada burungnya kalau dibangkitkan pada hari kiamat. Ini bagaimana orang tidak takut, tidak muta? Orang pengen muta, kalau nggak muta bangkit dari kuburan tanpa burung, repot mustilah ini. Masuk surga juga percuma, beda 100 sama bedanya. Karenanya subhanallah baca ini agak malas seperti ini termasuk dalam buku mereka. Kemudian ini dalam tafsir dengan hadis Salihin. Jadi lihat pahalanya luar biasa. Man tamatta'a marratan amina min sakhtil jabbar. Barang siapa sekali muta aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tamatta'a marratain khusyira mal abrar. Barang siapa yang bermuta 2 kali dibagikan dengan orang-orang salihin. Wa man tamatta'a thalatha marratin za'ama bil jinan. Barang siapa yang kata Nabi, barang siapa yang muta 3 kali dia akan mendesakku di surga. Ini bahan-bahan Nabi dalam surga banyak luar biasa. 3 kali muta jadi teman Nabi di mana? Di surga. Bahkan dalam riwayat za'amani artinya apa? Mendesakku. Ya. Ikut nimbrung bersama Nabi dalam surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lagi, hadis palsu yang lebih parah, man tamatta'a marratan kana darajatuhu kadarajatil Husain. Barang siapa yang bermuta sekali seperti Husain radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Husain alaihissalam. Wa man tamatta'a marratain kana darajatuhu kadarajatil Hasan. Barang siapa yang 2 kali muta seperti derajatnya siapa? Al-Hasan. Wa man tamatta'a thalatha marrat kana darajatuhu kadarajatil Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang muta 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib. Wa man tamatta'a 4 marrat fadarajatuhu kadarajati. Barang siapa yang muta 4 kali kedudukannya seperti kedudukan saya. Luar biasa, untuk menyamai Nabi gampang. Tinggal muta berapa? 4 kali. Ini kan menyerahkan agama Syiah ini, makanya disebutnya Syiah Asyikah. Karena menyerahkan enak. Mau jadi kedudukan Nabi muta 4 kali. Luar biasa. Yang menyajikan antum ini lagi kalau hari kiamat. Dan kalau kita sudah bicara tentang masalah muta, fikih mereka tentang muta macam-macam. Fatwa-fatwa mereka. Di antara fatwa mereka yang aneh, boleh bermuta dengan seorang wanita yang sudah bersuami, tapi dengan syarat tidak boleh tanya-tanya. Kalau tanya ketahuan, haram hukumnya. Ada orang perempuan menawarkan dirinya pada seorang lagi, nggak usah tanya-tanya. Anggap saja masih apa? Bukan masih perawan, masih apa? Masih single mustamal. Udah gimana? Single mustamal tadi siapa kayaknya sulit. Tapi syaratnya jangan berani dalam buku mereka. Sehingga orang bermuta dia. Sehingga terkadang wanita yang ingin cari pahala dia muta sama dia pada punya suami, pergi sama laki lain, dan ini boleh dalam agama Syiah. Inilah di antara sebabnya kenapa Syiah itu laris, terutama di kalangan anak muda. Dan kasus yang kita dengar bagaimana seorang wanita ternyata sepertinya soalnya tapi terkena penyakit kelaminnya karena tadi punya hubungan-hubungan gelap, perzinahan yang mereka sebut dengan muta. Banyolan yang kedua, banyolan yang berikutnya kita ada berapa banyolan? 31 ya, 31 ya. Jadi banyolan yang ketiga, bahwasanya para imam bisa berbahasa Madura. Ini benar, saya tidak bohongin. Ini benar dalam buku mereka. Seluruh bahasa mereka bisa. Biasanya bahasa Madura. Mereka gulu terhadap imam mereka. Bahwasanya imam mereka luar biasa ilmunya. Mereka
pertemuan di majlis lihat bab tentang para imam, bagaimana keutamaan mereka. Contohnya seperti dalam kitab Al-Kafirul Kulaini disebutkan bab anal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal awsiya alladziina qablahum. Bahwasanya para imam mereka yang 12 itu mewarisi seluruh ilmu nabi sebelumnya, diwarisi kepada imam. Bahkan ilmu nabi juga di antara guru mereka. Dalam Biharul Anwar, bab yang sangat aneh. Bab ini saya tidak ini saya lihat langsung dari buku mereka. Buku mereka saya sudah download penuh. Biharul Anwar 100 jilid lebih. Bab annahum a'lamu minal anbiya alaihi salam. Mereka lebih pandai daripada para nabi. Para imam mereka lebih pandai daripada para nabi. Oleh karenanya, Al-Majlis membawa riwayat dari dalam kitabnya bahwasanya Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq alaihi salam pernah bersumpah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Kita tadi bersumpah wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah. Lau kuntu baina Musa wal Khadir, kalau saya hadir waktu Musa ketemu dengan Khadir, la akhbartuhuma ani a'lamu minhuma, saya akan kabarkan kepada mereka berdua saya lebih pandai daripada mereka berdua. Cuma saya enggak hadir waktu itu. Wala ambatuhuma bima laysa bi aydihima, dan saya akan kabarkan kepada mereka ilmu yang mereka kedua tidak tahu. Ini semakin menguatkan bahwasanya para imam lebih pandai daripada para bahkan mereka dalam sebagian buku mereka menuliskan ilmu Ali, seluruh ilmu Nabi diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun dalam sebagian buku mereka kelepasan. Mereka mengatakan bahwasanya para imam lebih berilmu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, saya baca riwayatnya. Anna Abu Abdullah, Abu Abdullah itu. Abu Abdullah ini adalah imam yang paling banyak riwayatnya. Imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Imam kedua Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam ketiga siapa? Al-Husain. Imam keempat Ali bin Husain. Imam kelima Muhammad Al-Baqir Abu Ja'far. Imam keenam Ja'far As-Sadiq Abu Abdullah. Ini imam yang paling banyak riwayatnya. Dua orang ini yang paling banyak. Imam Abu Abdullah sama Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, anak dan ayahnya. Namun yang paling banyak riwayatnya dalam buku Syiah adalah Abu Abdullah. Kualitasnya kalau untuk buka buku Syiah, buka apa saja? Kalau Abu Abdullah maksudnya adalah Ja'far. Terkadang Abu Abdullah maksudnya Al-Husain, kadang, tapi seringnya adalah Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Kata dia, Inna Allah khalaqa ulil azmi minar rusul wa faddalahum bil ilmi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul ulul azmi, dan Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa arafna ilmahum, dan kami mewarisi seluruh ilmu para rasul tersebut. Wa faddalna alaihim fi ilmi, dan kami dibuat lebih berilmu daripada para ulul azmi minar rusul. Kami lebih hebat daripada, Allah membuat kami lebih berilmu daripada para rasul-rasul tersebut. Ulul azmi minar rusul siapa saja? Siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Kami lebih berilmu daripada mereka. Wa faddalna alaihim bi ilmihim wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam ya'lamu. Wa ilmuna ilmu Rasul wa ilmuhum. Perhatikan. Allah menjadikan kami lebih berilmu daripada para anbiya sebelumnya. Kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang tidak mereka tidak ketahui dan kami tahu. Ilmu kami adalah ilmunya Rasulullah dan ilmunya mereka. Di sini dibedakan ilmu Rasul dengan ilmu para nabi sebelumnya. Berarti mereka mengumpulkan 3 ilmu. Ilmunya Rasul mereka kuasai para imam, ilmunya para nabi sebelumnya mereka kuasai, dan ilmu yang mereka tahu dan para nabi sebelumnya tidak tahu. Ini kesimpulannya bahwasanya memang mereka lebih berilmu daripada para anbiya, daripada ulul azmi minar rusul, dan juga lebih berilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil bahwasanya ilmu mereka lebih hebat daripada ilmu Nabi, bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib, seluruh yang dari masa depan diketahui oleh imam-imam. Dan banyak dalil yang menunjukkan
menunjukkan akan hal ini dalam buku-buku mereka. Seperti Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan bab anna al-a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ila al-malaikati wa anbiya wa rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar bagi malaikat, bukan cuma nabi yang dia tahu, malaikat juga, ilmu malaikat juga. Jadi ilmu mereka luar biasa. Ilmu para rasul, ilmu anbiya, ilmu para malaikat juga mereka mengetahui. Dalam Jahrul Anwar disebutkan innahum alaihi wassalam la yahbibu anhum ilmu samai wal ardi. Tidak ada satu ilmu yang ada di langit dan di bumi yang mereka tidak ketahui. Ini seperti Allah ini, kalau sifat Tuhan Allah ini pas. Kemudian mereka mengetahui tentang mana munafik mana enggak. Innahum alaihi wassalam ya'rifuna an-nas bi haqiqatil iman wa bi haqiqatil nifaq. Bahwasanya mereka memiliki ilmu tentang manusia mana yang munafik, mana yang apa? Muslim. Mereka tahu. Wa indahum kitabun fi asma' ahli jannah wa asma' syi'atihim wa adaihim. Dan pada mereka ada buku yang tertulis nama-nama penduduk surga. Mereka tahu. Kemudian nama-nama musuh-musuh mereka. Itu juga terdaftar dalam apa? Buku mereka. Subhanallah, ini luar biasa. Padahal kita tahu Nabi SAW tidak mengetahui semuanya orang munafik. Nabi tidak tahu isi hati orang. Kita lihat. Ini lemah umar kita tinggi bulu lintas. Karena Nabi SAW itu diperintahkan untuk membuka hati manusia. Ya. Tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia bunuh, ditegur oleh Nabi SAW. Hal syahwat taqwallah. Tatkala ada seorang kafir yang berperang, kemudian dia banyak membunuh kaum muslimin, maka dikejar oleh Usama bin Zaid. Sehingga Usama bin Zaid mengalahkan dia. Tatkala dia akan ditebas, orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid, ya namanya dia berisihan, enak aja nama di kamu sudah banyak orang sudah mati apa bilang apa? La ilaha illallah. Dia pun penggal kepalanya. Sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah wahai Usama? Kata Usama, inna maqala da'i itiqa'a nafsi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah untuk membela dirinya supaya tidak mati. Rasulullah SAW menegur, hal syaqqa qalbah. Apa kau sudah buka hatinya, kau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena untuk menyelamatkan diri? Rasulullah SAW marah pada itu. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa biman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang Arab Badui ada munafiqun, dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang munafik. La ta'lamuhum, kau tidak mengetahui siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, kami tahu. Sementara orang-orang Syiah, imam Syiah mengetahui seluruh mana munafik, mana yang bukan. Dan tahu kamu neraka, kamu surga sudah tahu, karena daftarnya sudah ada. Jadi mereka lebih hebat daripada para anbiya. Di antaranya kehebatan ilmu mereka daripada ilmu para nabi, daripada ilmu Rasulullah SAW adalah para imam mengetahui seluruh bahasa. Para nabi tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali dengan lisan kaum mereka, agar para rasul tersebut menjelaskan kepada mereka. Kita dapati Nabi Muhammad diutus dengan bahasa apa? Arab. Kitab suci juga bahasa Arab. Orang-orang Yahudi, para anbiya Bani Israel diutus dengan bahasa Bani Israel. Kitab-kitab mereka juga dengan bahasa Bani Israel. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Hanya satu nabi yang kitabnya nggak sesuai dengan bahasanya. Nabi siapa itu? Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Dia orang India, tetapi kitab sucinya pakai bahasa Arab. Kurang kreatif ya. Harusnya dia bikin kitab suci pakai bahasa India. Karena tidak bisa, maka dia cuplik dari apa? Ini satu-satunya nabi yang lain sendiri. Karena yang turun kepada dia bukan Jibril asli, tapi Jibril made in China. Orang ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendukung bahwasanya para imam Syiah yang 12 itu mengerti seluruh bahasa, di antaranya Al-Qulaini membuat sebuah bab anal a'immata indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillahi azza wa jalla wa annahum ya'rifunaha ala khilafi alsinatiha. Bahwasanya di seluruh para imam ada kitab-kitab yang pernah turun kepada seluruh nabi.
Jadi kitab Zabur, Taurat, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semuanya dibawa oleh para imam. Sekarang ini di mana buku-buku tersebut lagi disimpan sama imamnya yang sembunyi di Sirdam, 1200 tahun tadi. Jadi dia berat juga tugasnya. Sudah sembunyi, harus bawa buku banyak sekali. Al-Qurannya 3 kali lebih tebal daripada Quran kita. Ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ada kitabnya Nabi Daniel, kitab macam-macam mereka bawa. Disembunyikan sama dia di sudah 1200 tahun belum keluar. Dan dia mengetahui seluruh isi dalam kitab tersebut dengan apapun bahasanya. Ini mengarahkan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak tahu bahasa Ibrani? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sering membuat surat kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Atau sekarang ada surat datang dari Yahudi kepada Nabi. Nabi kadang memanggil orang Yahudi untuk menerjemahkan atau untuk menuliskan. Karena Nabi tidak merasa aman dengan orang Yahudi, khawatir nanti tulisannya dirubah atau waktu bacanya dirubah. Maka Nabi memerintahkan Usama bin Zaid, memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk belajar apa? Bahasa Yahudi. Jadi disebutkan, ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak sampai setengah bulan dia sudah pandai bahasa Yahudi. Kata dia, "Falam yamur Rabbi illa nisfu syahr." Tidak lewat pada kecuali cuma setengah bulan. 15 hari sudah menguasai bahasa apa? Yahudi. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya para sahabat. Dalam waktu setengah bulan sudah menguasai bahasa Yahudi. Kemudian kalau Nabi ingin kirim surat kepada Yahudi, dia yang tuliskan. Kalau ada surat yang datang, dia yang bacakan. Nabi tidak tahu bahasa yang lain. Tetapi para imam mereka tahu bahasa lain. Seluruh bahasa mereka tahu. Kata Al-Majlisi, annahum alaihi wassalam ya'lamuna jami'al alsun wal lughat wa yatakallamuna biha. Perhatikan ini. Bahwasanya tentang para imam mengetahui seluruh bahasa dan seluruh lahjat. Jawa dia tahu, Kromo Inggil, Jawa terperinci dia tahu. Bukan cuma bahasa, logat-logatnya berbeda-beda pun dia tahu. Wa yatakallamuna biha, dan dia ngomong dengan seluruh bahasa tersebut bisa. Dan mereka sebutkan riwayat-riwayat banyak dalam riwayat mereka. Seorang imam tahu bisa bahasa Persia, seorang imam tahu bisa bahasa ini, bahkan lebih fasih daripada orang Persia sendiri. Ini semua palsu. Di riwayat palsu mereka sebutkan untuk mendukung bahwasanya imam mereka mengerti seluruh bahasa. Oleh karena nanti kalau imamnya keluar nanti, tahu pakai bahasa Madura, jangan heran. Jatram makanya. Soal bahasa Madura gimana? Apa kabar bahasa Madura gimana? Hah? Awalnya mungkin ya mahal. Semua lahjat dia bisa. Lahjat Masriyah dia bisa, lahjat Yamaniyah, lahjat Saudiyah, semua dia bisa. Karena dilarang bagi mereka imam, ini keyakinan mereka. Imam kalau ditanya nggak boleh bilang lakadri, nggak boleh. Nggak boleh. Dan imam tahu masa depan, tahu seluruh ilmu, bagaimana ditanya bilang saya tidak tahu. Tidak ada dalam kamus imam tidak tahu, tidak ada dalam kamus imam. Harus tahu semuanya. Hah? Hari kiamat, wallah alam. Mungkin nggak tahu. Mari penjelasannya Allah ya. Kita lanjutkan. Penjelasan yang berapa ya? Yang keempat. Di antara penjelasan keempat tentang mereka tentang imam mereka, yaitu bahwasanya imam mereka canggih, semua ilmu, semua keahlian dia tahu. Dia bisa jadi masinis, bisa jadi pilot, bisa jadi hacker, semuanya. Bisa ngobrol-ngobrol internet, bisa jadi yang ngobrol-ngobrol itu imam-imam. Karena kata keyakinan mereka, imam mereka yang 12 ini terkadang keluar, namun orang tidak tahu. Nah, kita sebutkan. Terkadang dia keluar, dia menyamar, dia orang tidak mengerti siapa dia, dan dia bisa seluruh keahlian. Jadi ditekankan oleh Al-Majlisi. Al-Majlisi dalam kitab Jarul Anwar mengatakan, ya, wa amma ilmuhum bisinaat fa ummatul akhbar al-mustaqilatu dalatun alaihi. Adapun ilmu para imam tentang seluruh keahlian, maka seluruh dalil-dalil secara umum menunjukkan akan hal ini. Kemudian disebutkan dalil bahwasanya para imam mengetahui seluruh keahlian. Di antaranya, haitsu warada fiha anna al-hujjah la yakunu jahilan fi syai'in yaqulu la adri. Seorang imam tidak boleh jahil dalam perkara apapun.
Seorang imam kalau ditanya tidak boleh bilang saya tidak tahu, ini tidak boleh. Kemudian dari yang kedua, ma'indahum ilmu makana wa ma yakun wa anna uluma jami' anbiya wasala ilaihim. Di antara dalil bahwasanya mereka mengetahui seluruh keahlian karena mereka mengetahui ilmu masa lalu dan ilmu masa depan. Jadi meskipun mereka hidup 1200 tahun yang lalu, ilmu tahun 3000 mereka sudah tahu. Kemudian kita tahu ini dari dalilnya dari mereka, ya. Mereka yang para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam mereka ternyata bisa keahlian macam-macam, maka jangan heran. Atau dia keluar bawa pesawat motor yang bisa terbang di udara, ya jangan heran. Karena dia bisa ciptakan. Ilmu apa saja di masa depan dia tahu. Oleh karena saya katakan jangan-jangan penemu lampu itu bukan Thomas Alva Edison. Tapi siapa? Imam Syiah, dia ngajarnya diam-diam. Karena seluruh ilmu dia tahu. Para penemu itu mungkin bukan dari imam-imam mereka. Seharusnya orang-orang Iran belajar Mesir dahulu, masuk ke dalam imam mereka, belajar tentang teknologi canggih tahun 2500. Kalau memang imamnya mengetahui segala sesuatu, segala keahlian, ilmu komputer, ilmu perbengkelan, ilmu sampai menjahit pun bisa imam. Servis jam juga bisa. Ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi tidak mengetahui seluruh keahlian. Dalilnya dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Tatkala Nabi SAW melewati sebagian sahabat sedang mengawinkan pohon korma betina dengan jantan, maka Nabi SAW menegur. Rasulullah SAW jangan, dalam riwayat kata Rasulullah, azun, menurut saya sebaiknya tidak usah dikawinkan. Dalam riwayat kata Nabi SAW, azun, menurut saya sebaiknya tidak usah dikawinkan. Akhirnya sahabat ini pun tidak mengawinkan korma jantan dengan korma apa? Betina. Setelah beberapa waktu Nabi lewat lagi kepada mereka. Nabi melewati mereka, Nabi melihat ternyata hasil kormanya buruk. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ya, linahlikum, ada apa dengan korma-korma kalian? Kata mereka, kulta kata. Ya Rasulullah, kami yang bilang jangan dikawinkan begini-begini. Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini dalil yang tegas bahwasanya Nabi tidak mengetahui seluruh keahlian. Jangankan bikin pesawat, bikin senjata, masalah kawin korma saja Nabi tidak tahu. Kenapa? Karena Nabi dari Mekah. Orang Mekah bukan petani, bukan pekebun. Dan Nabi tatkala pergi ke Madinah, mata pencaharian mereka adalah apa? Berkebun. Sehingga tatkala Nabi melihat korma tersebut dikawinkan, Rasulullah SAW mengatakan, menurut saya sebaiknya tidak usah dikawinkan. Ternyata keliru. Ada pun orang-orang Syiah iman mereka mengetahui seluruh keahlian. Berikutnya kita bacakan cepat biar sampai nomor 31 ya. Di antara penjelasan berikutnya, para imam Syiah meninggal bunuh diri. Mereka menyatakan bahwasanya imam mereka mengetahui masa depan. Bahkan dalam bab disebutkan ilmu gaib seluruhnya mereka tahu. Bayangkan sih mengatakan Anal a'imah dalam usulul kafi al-Qulaini, ini sahih Bukhari-nya mereka. Anal a'imah ya'lamuna ilma makana wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bahwasanya para imam mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang dan tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi mereka. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya Allah tidak ada yang sama bagi Allah yang ada di langit maupun di bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sama dengan para imam. Tapi kalau bandingkan ilmu imam dengan ilmu Allah sama, tidak ada bedanya. Oleh karenanya ilmu masa depan mereka ketahui. Kalau imam-imam mengetahui ilmu masa depan, bahkan disebutkan dalam bab mereka dalam usul kafi, ini saya nukil dari kitab sahih mereka. Perhatikan kata mereka, "Annal a'immata ya'lamuna mata yamutun." Para imam tahu kapan mereka mati. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyarin minhum, dan mereka tidak akan meninggal kecuali dengan pilihan mereka. Saya ulang. Para imam tahu masa depan. Yang kedua, para imam tahu kapan mereka meninggal dunia. Jelas tahu kapan mereka meninggal dunia. Dan yang ketiga, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali dengan pilihan mereka.
Kalau mereka nggak mau mati, nggak bisa mati. Kalau mereka mau mati baru dimatikan. Sama seperti kisah seorang Habib, ya, yang dia bilang tatkala datang malaikat maut menyebut, kata dia pulang dulu, belum, suruh pulang. Akhirnya pulanglah malaikat maut tersebut. Akhirnya sang Habibnya mandi di kamar mandi. Waktu malaikatnya datang, dia nggak bisa usir di kamar mandi, mungkin nggak enak, akhirnya meninggal di kamar mandi. Tapi waktu datangnya di kamar, dia suruh pulang. Demikianlah para imam, kalau mereka belum mau mati, nggak bisa mati. Dan mereka tahu masa depan. Kelaziman dari akidah ini berarti para imam mereka meninggal bunuh diri. Contohnya seperti Al-Imam Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dalam kitab-kitab Syiah juga disebutkan bahwasanya bahwa Al-Imam Hasan meninggal karena makan racun. Disebutkan bahwasanya yang kasih racun adalah istrinya dalam buku-bukunya orang Syiah. Dan yang menyuruh kasih racun kalau bukan Abu Bakar, Umar. Ini buku Syiah, jadi Abu Bakar atau Umar? Umar, berarti Umar atau Muawiyah, bukan Abu Bakar, Umar, Muawiyah. Jadi Muawiyah yang suruh istrinya untuk kasih racun buat siapa? Buat Hasan, sehingga Hasan pun meninggal dalam keadaan makan racun. Ini diakui dalam buku-buku Syiah. Kalau itu kita tanya sama orang Syiah, Al-Hasan meninggal karena makan racun. Menurut Ahlus Sunnah mungkin saja, karena dia tidak tahu masa depan. Tatkala diberi racun, dia pun makan dan dia pun meninggal dunia. Bahkan disebut dalam riwayat, kalau tidak salah Al-Husain datang menemui Al-Hasan. Dia bertanya, wahai Hasan, siapa yang berikan racun kepadamu? Namun Hasan tidak mau cerita. Ya. Artinya dia ingin menyebutkan, tidak ingin adanya fitnah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, Hasan mungkin meninggal dunia karena tidak tahu dihidangkan racun, sehingga dia pun mengkonsumsi racun tersebut. Tetapi kalau menurut akidah orang-orang Syiah, berarti Hasan tahu nggak racun yang dihidangkan adalah racun? Tahu atau tidak? Tahu. Dan dia tahu kapan dia mati atau tidak? Tahu. Dan dia bisa pilih mati atau tidak? Bisa pilih. Kalau dia tahu yang dihidangkan adalah racun, dan dia tahu kapan dia meninggal dunia, dan dia bisa pilih mati atau tidak, ternyata dia tetap makan racun, berarti dia mati bunuh diri. Iya atau tidak? Berarti mati bunuh diri menurut keyakinan orang Syiah. Yang lebih parah adalah Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang meninggal di Karbala. Al-Husain tatkala meninggal di Karbala, bukan cuma beliau yang meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, tapi meninggal bersama dia anak-anak beliau, Ahlul Bait, anak banyak keponakan-keponakan beliau yang beliau bawa seluruh di mana di Karbala, semuanya meninggal. Karena Al-Husain waktu pergi ke Kufah, dia bawa rombongannya. Anak-anaknya seluruhnya, keponakan-keponakannya dibawa semua menuju ke Al-Kufah. Karena orang-orang Kufah mengirim surat kepada Al-Husain bahwasanya mereka siap membaiat Al-Husain. Namun karena Al-Husain tidak tahu kondisi orang-orang Kufah, maka dia pun mengirim Muslim bin Aqil, saudaranya, kerabatnya, untuk ngecek benar enggak mereka orang-orang Kufah ingin membaiat saya. Tatkala Muslim bin Aqil sampai di Kufah, di awal bertemu dengan penduduk Kufah, mereka benar-benar setuju. Mereka datang ke Muslim bin Aqil dan mereka membaiat Husain melalui Muslim bin Aqil, dan mereka siapkan uang untuk acara pembaiatan tersebut. Sehingga karena Muslim bin Aqil mendapati orang-orang Kufah benar-benar ingin membaiat Husain, maka dia pun kirim surat kepada saudaranya, wahai Husain, datanglah. Sesungguhnya orang-orang Kufah serius ingin membaiat engkau. Maka berangkatlah Husain dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabat-kerabatnya, seluruhnya Ahlul Bait, pergi berangkat menuju ke mana? Ke Kufah. Dari Madinah menuju ke Kufah. Ternyata di tengah perjalanan mereka berkhianat, para orang Kufah. Muslim bin Aqil akhirnya tertinggal sendiri, akhirnya terbunuh. Sebelum Muslim bin Aqil terbunuh, dia kirim surat lagi kepada Al-Husain, ulanglah, semuanya orang Kufah berkhianat. Namun Husain sudah terlanjur di tengah perjalanan. Apalagi tatkala mengetahui saudaranya Muslim bin Aqil telah dibunuh, sementara anak-anak Muslim bin Aqil ingin menuntut balas, sehingga Al-Husain tidak mundur, dia terus melanjutkan perjalanan.